Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Seminar Internasional 2023 dengan tema Marvel. Make sure our mental health is maintained well because we are feeling well. The Honorable Dr. Shartak Dev, MBBS MD, he is a psychiatrist from India who has first speaker in International Seminar 2023. Let's start with a read the Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Next, reading the Holy Quran will be read by Fatia Ramadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Next, watch a profile video of Midwifery Study Program, Faculty Medicine and Health, University of Muhammadiyah, Jakarta. Prodi S1 Kebidanan FKK UMJ berdiri pada tahun 2018 dan terus berkembang hingga saat ini. Prodi S1 Kebidanan FKK UMJ berkomitmen mencetak lulusan yang profesional dan memiliki karakter Islami dan juga berkomitmen untuk mendukung perkembangan pendidikan kebidanan di Indonesia. The first greeting speech is from Ms. Tria Sofiatun. She is the Chair Executive of International Seminar 2023 of Faculty Medicine and Health, University of Muhammadiyah, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. I am Tria Sofiatun, the Chief Executive of the event. Warmly welcome and invite guests of the attend the 2023 International Seminar. In this event, later we will discuss Marvel make sure our mental health because we are available. Because holding this event, emphasis or the important mental health, it does among students in future big facing and problem. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Saudari Vivi Yudaningrum, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sarjana Bidan, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta,
Kepadanya dipersilahkan. Ladies and gentlemen, I would like to say welcome to the International Seminar 2023 organized by Midwifery Student Association, Faculty Medicine and Health, University of Muhammadiyah, Jakarta. This year, at International Seminar, we raise the theme is about make sure our mental health is maintained well because we are available. Terima kasih kepada Saudari Vivi Yudaningrum atas sambutannya. The third greeting speech is from Mr. Ibrahim. He is the chairman of Student Executive Board of Faculty Medicine and Health, University of Muhammadiyah, Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This event, international seminar, which the name Marvel, that's discuss or talking about mental health. As we know that mental health is one of problem in Indonesia that we can collaborate to maintain it with a perfect way. And this seminar, this international seminar, will answers that question, inshallah, by the discussing, by the webinar, and by the how to learn it. Then I hope all of attendant here what's coming in this Zoom meeting can enjoy and take more benefits, knowledge for a better future. And let's capture some magical moments. Let's create happy memories and keep concentration on this seminar. I hope all of us can enjoy it and can take the knowledge. And I hope this international seminar can be useful for our life and the future. Sambutan keempat oleh Saudari Putri Izzatul Farihah, selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepadanya dipersilahkan. Okay, thank you to the Master of Ceremony to the opportunity to speak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Last but not least, I would like to congratulate and please do your best to all of the committee and all of the participants. That's all for me. I would like to say thank you to all for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir sekaligus membuka acara kita pada hari ini oleh Dr. Atariq Wahab MPH, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada beliau dipersilahkan. Tekanan yang normal aja deh, yang mungkin yang tidak berat dia sudah mampu untuk mengatasi, juga kemampuan untuk memiliki berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Kita paling sering itu adalah kalau kita ngomong tentang terhadap kesejahteraan mental itu biasanya dari keluarga ya. Yang paling dominan itu adalah mungkin pola asuh yang otoriter dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga. Mungkin tekanan otoriter dari orang tua, terus ngerti. Itu kalau ngerti memang kita susah untuk menghilangkannya. Mungkin juga trauma masa lalu, ya, mungkin pernah mengalami pelecehan, terus juga pola hidup yang tidak sehat, juga yang paling kita nggak bisa hindari adalah karena faktor cedera otak. Menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 ini ada 15,5 juta remaja yang mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja ini yang mengalami gangguan mental. Artinya masalah tentang kesehatan mental ini sangat penting untuk diketahui karena kedepannya adik sebagai seorang bidan yang mampu, apalagi kalau ibu-ibu yang mau melakukan itu biasanya faktor stres tidak tinggi. Ya. Jadi mudah-mudahan seminar internasional hari ini tentang kesehatan mental
bisa menjadi ini bermanfaat buat adik semua. Kedepannya nanti adik-adik bisa mohon maaf Ustaz, saya nggak ikut. Kedepannya adik-adik bisa mendapat menjadi seorang yang mampu mengatasi permasalahan dari kesehatan mental. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama kita membaca basmalah untuk membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Semoga sambutan-sambutan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Okay. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib. Tata tertib. First, all participants must have prepared a stable internet networks during the event. 1. Seluruh peserta diharap menyiapkan dan memastikan jaringan internet yang cukup pada saat acara berlangsung. Acara selanjutnya yaitu pretest. Dimohon untuk kepada seluruh peserta mengisi pretest dengan link yang sudah disebarkan panitia pada room chat Zoom. Dr. Sartakdev, please welcome. Yes. So, hello everyone. Good morning. I'm Dr. Sarthak Dave and I'm from India. There's this place in India called Gujarat, and the biggest city of Gujarat is Ahmedabad, and I belong there. I work there. I have my hospital in Ahmedabad, and it's so nice. I feel so honored to be invited by you to take this lecture, and it's lovely speaking among all of you. Hi everyone. Hi everyone. So I am going to discuss about the impulse. Just a second. There seems to be some issue. Please to Siti Pilisia. Silakan on mic. Hello, Assalamualaikum. I would like to introduce myself. I'm Felicia from University of Muhammadiyah Jakarta. I would like to answer about how or what's mental health. On my opinion, in my opinion, mental health is something our emotional or physiological and social well-being. Right. So, thank you. Is mental health different from physical health? For me, it's different because mental is something about how we think, and physical is like how we feel. That's how. That's why. Right. So the problem here lies is that if we keep thinking about mental health as something different from the physical health and not encompass the whole health, like mental health being a part of health, physical health being a part of health, the whole health part, the whole goodness part, unless and until we start doing that, we will not be able to address the mental health issues because of the taboo associated with it, because of the way people look down upon mental health. Why is mental health important? Now, the mental health is important. Of course, it is important. I'm going to answer this in two ways. I'm going to answer this question in two ways because, of course, it is important. It is a part of your body. It's a part of your complete being. And hence, it is important. Number two, it is also important because the medical science has not advanced so much as to come up with investigations, blood reports, urine reports, in imaging techniques like MRI, CT scan to identify various disorders associated with mental health. And the humanity, the whole of the world is not yet mature enough to understand the mental health issues. They are not able to comprehend the issues that the others face because of their mental health, the problems in their mental health. And hence, mental health becomes all the more important because it is under-recognized, it is under-diagnosed, it is undervalued. Hence, it becomes all the more important because advanced already. And hence, mental health is very important. Why should one maintain their mental health in the current scenario? Why is it necessary to identify your mental health statuses early? Why do you think it is? See, Corona, the COVID wave that happened from 2020, the COVID pandemic that happened from 2020 till it was de-recognized, it was unrecognized as a pandemic recently last month by the WHO. So till at least last month has created certain
major turmoil that the humanity has never seen in the past century. That, along with the current stress that almost everyone has about their career, about their lives, the resilience that I see going down, this has brought about major changes, major issues in one's mental health. The cases of depression, the cases of anxiety have gone up exponentially. That's not something we find very ordinarily, very regularly. What are the various factors that affects the mental health of a college student? I am taking this lecture in a college and I would like to receive answers from the college students. Tell me. Will anyone answer this question? Hello. Hi. Is anyone there? Someone. Baik, dipersilakan kepada para peserta untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Shertak. Apabila ada yang ingin menjawab, dipersilakan langsung on mic. Hello. Anyone? No one? All right. See, of course, college is a part, the first time in your life, at least that's how it is in India, that we start becoming independent. We start living independently. Most of the times when the college is in a different city. Even if it is not, the kids who just joined college, they start feeling that they experience this feeling of autonomy for the first time in their life. And you be mentally prepared to start your home life and parenthood. Is there a specific age? Do you guys think so? Can I get an answer for this? Is there a specific age when one should prepare themselves for marriage? The one should. Is that something like that? Does it exist? Can I have answers on this? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nazla Audila. I come from Solo, Indonesia. Okay, I want to answer the question from Dr. Sarta about how can you be mentally prepared to start your home life and parenthood. I think I will answer what I feel only. We can be enjoy our life and we can analyze firstly. I think like that. Changes in reproductive organs and the psychological adaptation from adolescence to parenthood. So various physical, psychological, and hormonal changes occur when you grow, when you evolve. That's what evolution is. When you learn new things. At a certain age, you won't feel bad about certain things. You won't feel good about certain things as well. And after reaching a certain age, as you grow in your 20s, you'll feel bad about something. You'll feel very good about something else that you never thought you would feel good about. So it is it keeps changing. Focusing factors causing adverse effects on the mental health of parents. Till a person is married, all he or she has to do is manage their own finances, manage their own sleep, manage their own house, manage a place of living for themselves only. After marriage, the person has the responsibility of managing things for the spouse as well, depending on what the person is doing, whether or not the person is working, professionally working outside, or working is a homemaker. It depends on what kind of responsibilities the person has. And once you get married, then you have the added pressure of having kids.
And once you have kids, the social and financial responsibility of the number of people that you previously had increases. Okay, thank you for your willingness to share your knowledge with us, sir. This is wisdom. This is a symbol of our appreciation for you, sir. Please accept it. Hope you like it. Thank you. So much. Thank you so much. This is lovely. Thank you so much. Well, to all the participants, please return to this virtual meeting on your camera and please pay attention. Next session is the presentation of material from the second presenter, which is Dr. Hirfatur Rahmi, SPD SST MKM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Hirfa, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, para peserta seminar yang berbahagia, Ibu senang sekali dapat berpartisipasi dalam seminar Marvel kali ini. Ya, kalian remaja adalah sangat berharga. Make sure our mental health is well maintained because we are valuable. Yes, you are valuable. Oke, saya yakin tema seminar ini digagas oleh pemikir-pemikir hebat, dilaksanakan oleh orang-orang hebat, dan dihadiri juga kalian yang juga hebat. Kalian yang sadar akan mutiara berharga yang kalian miliki. For our great teenager heart, please, let's give applause. Baik, saya akan mempresentasikan topik khusus pada seminar ini, yaitu pentingnya menjaga kesehatan mental dalam setiap fase kehidupan, khususnya di kalangan mahasiswa kesehatan dan kebidanan sebagai modal dasar menjalankan peran bidan. Next slide. Baik, untuk topik yang tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Dev, bahwa pentingnya kesehatan mental dan bagaimana membangun kesehatan mental, serta fase-fase untuk membangun kesehatan mental tentunya juga nanti akan dibahas oleh psikolog kita, Mbak Eliana. Jadi Ibu fokus pada peran tenaga kesehatan atau bidan untuk topik yang Ibu sampaikan. Baik, kita awali dengan melihat gambaran remaja di Indonesia sebagai kilas balik ya. Mudah-mudahan kita tidak berada atau fase kehidupan yang Anda alami tidak berada pada kondisi-kondisi yang akan Ibu paparkan berikut ini. Silakan next slide. Baik. Baik, di sini ya kita meyakini bahwa pertumbuhan dan perkembangan dari mental health seseorang itu tidak lepas dari apa yang dia alami selama fase kehidupannya. Jadi untuk mengoptimalisasikan pertumbuhan dan perkembangan dari mental health tentu dibutuhkan fasilitasi atau perlu difasilitasi agar tumbuh secara optimal. Nah, disinilah diperlukannya medical personnel ya, termasuk bidan yang akan berperan nanti dalam mendukung mengoptimalkan kesehatan mental bagi generasi yang akan datang. Anda sangat berperan untuk dalam hal ini ya. Baik, lanjut. Bicara tentang kesehatan mental remaja atau bicara tentang remaja, next slide. Berarti kita membicarakan 1,2 miliar
manusia di muka bumi. Karena 1,2 miliar manusia di muka bumi adalah remaja yang berusia di antara 10 sampai 19 tahun. Di Indonesia sendiri, next slide. Di sini gambaran umum dari remaja, kita lihat bahwa terbesar penduduk atau remaja itu berada di Jawa. Ya, di usia 10 sampai 19 tahun berada di Pulau Jawa. Dan next slide. Bila kita lihat profil remaja ini 10,8% itu berada di bawah garis kemiskinan. Next slide. Akhirnya bidan akan berperan sebagai mempersiapkan peran keluarga. Ya, bagaimana peran keluarga sehingga menjadikan remaja-remaja sehat secara mental. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hirfatur Rahmi, SPD SST MKM, ya, kepada para peserta yang ingin bertanya kepada Dr. Hirfatur Rahmi, SPD SST MKM, dipersilakan untuk on mic atau menggunakan fitur raise hand pada opsi reactions. Kepada peserta VV Udaningrum dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Bu Hirfa. Izin bertanya, Bu. Ibu kan sebagai bidan ya, Bu. Nah, saat ini banyak sekali isu atau berita-berita di Indonesia yang mana angka menikah pada usia dini atau hamil di usia dini itu meningkat. Banyak perempuan-perempuan yang memilih untuk menikah di usia-usia awal 20-an yang mana usia tersebut itu belum stabil secara mental maupun fisik. Sehingga ketika mereka hamil, mereka belum siap untuk menerima peran baru tersebut. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali dari VP sebagai ketua HMPSB. Ini saya apresiasi sekali ya, VP. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dan ini menjadi masalah termasuk tadi Ibu kemukakan di atas. Salah satu faktor penyebabnya adalah kemiskinan. Jadi ketika salah satu penyebabnya kemiskinan, di mana mereka menganggap bahwa ketika sudah menikah, ya beban dari keluarga akan berpindah kepada suami. Ini salah satu faktor budaya yang ada di Indonesia karena kemiskinan. Mungkin itu jawaban Ibu Vivi, semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Apabila sudah tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya ucapkan terima kasih kepada peserta atas nama Kak Vivi, atas antusiasnya dalam bertanya, dan terima kasih kepada Ibu Dr. Hirfatur Rahmi, SPD SST MKM yang telah menjawab pertanyaan dari peserta. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat pemateri yang akan diberikan oleh Ketua Departemen Infokom, yaitu Yuliani Putri kepada Ibu Dr. Hirfatur Rahmi, SPD SST MKM, sebagai pemateri kedua pada seminar internasional kali ini. Kepada Kak Yuliani Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih Nabila. Assalamualaikum Ibu Hirfa. Ibu, terima kasih atas kesediaannya, atas sharing-sharing ilmunya kepada kami ya Bu ya. Semoga materi yang Ibu berikan kepada kami itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya adalah sesi ice breaking di mana peserta bisa beristirahat sejenak dan bersenang-senang bersama panitia yang akan dipandu oleh Kak Bella Fitria dan Kak Regita Siva Andini. Kepada Kak Bella dan Kak Regita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Nabila Mutia selaku moderator. Halo Kak Bella, apakah udah hadir? Halo Kak Rere. Oke, halo Kak Bella, gimana Kak Bella kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Rere gimana nih kabarnya?
Alhamdulillah baik juga Kak Bella. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari presentator ketiga, yaitu Eliana Dwi Farisandi, SCMC Psikolog. Oke, terima kasih banyak Nabila. Selamat siang teman-teman. Saya berterima kasih dulu ya kepada FKK UMJ karena sudah mempercayakan saya menjadi salah satu pemateri di seminar internasional ini. Perkenalkan, saya Eliana Dwi Farisandi. Teman-teman boleh panggil saya Kak Eli, Mbak Eli, atau Bu Eli juga nggak apa-apa. Ini? Oke. Nah, saya rasa teman-teman sudah lelah, mengantuk, dan lapar ya, karena kalau saya lihat dari rundown-nya mulai dari jam 9 pagi ya, dan sekarang sudah materi ketiga di jam 2 siang. Saya harap teman-teman boleh banget kalau mau dengerin sambil makan, sambil nyemil, sambil istirahat juga silahkan ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik utamanya, saya pengen menjelaskan dulu sedikit sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Next. Kesehatan mental itu ada dua bagian. Ada bagian kesehatan, ada bagian mental. Dulu orang-orang ini hanya fokus ke kesehatan fisik aja, karena paling mudah dilihat gitu ya. Kalau patah, atau kalau kena demam berdarah atau tipes, kita bisa kelihatan langsung di badan kita. Misalkan panas, demam, dan sebagainya. Tetapi kalau kesehatan mental itu susah dilihat karena intangible atau nggak kelihatan gitu ya. Kalau kita lagi patah hati, lagi terluka, dari berduka, susah sekali untuk melihat bahwa orang tersebut lagi struggling. Oke, ini adalah komponen kesehatan mental. Ternyata kesehatan mental ini aspeknya ada banyak sekali ya. Mulai dari emosional, bagaimana sih cara kita mengelola emosi dengan baik. Apakah kalau lagi sedih kita nangis, ataukah menyakiti diri sendiri, ataukah teriak-teriak, ataukah binge buying gitu ya, check out Shopee banyak-banyak atau gimana. Nah, ini adalah mental health continuum, teman-teman. Jadi, nggak ada yang namanya aku sehat 100% atau aku sakit 100%. Gitu ya. Ada yang healthy. Healthy ini ketika seseorang tadi ya, menyadari kemampuannya, bisa berfungsi dengan normal, bisa mengatasi tekanan dalam hidup. Nah, kalau mild ini rasanya udah mulai timbul gejala. Kalau lagi fisik nih, mulai demam, mulai batuk, mulai rasanya kok nggak nyaman ya sama diri sendiri. Nah, jadi biasanya ada beberapa tekanan yang kok rasanya sulit ya untuk dikelola sendiri, kok rasanya berat ya dikelola sendirian. Setelah sampai mild, masuk moderate. Moderate ini sudah biasanya itu sudah ada keberfungsiannya udah berdampak nih. Misalnya ada perubahan pola tidur, ada perubahan pola makan, yang biasanya makan 3 kali sehari, ini bisa makannya sekali sehari. Atau bahkan makannya bisa 4-5 kali sehari. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang sering banget dialami oleh mahasiswa. Kita lihat di sini bahwa 44%, hampir separuh ya teman-teman, merasakan stres, cemas, dan kesepian. Next. Nah, overall level of stress. Kebanyakan kalau kita lihat di sini 49,3% mahasiswa merasa stres yang sedang. 29,5% merasa stres yang tinggi dan hanya minoritas 1,5% yang tidak merasa stres ketika menjadi seorang mahasiswa. Oke, jadi yang paling banyak entah stresnya sedang atau bahkan tinggi ya, teman-teman. Next. Nah, kalau teman-teman dari angka 1 sampai 10,
1 ini sangat tidak stres. Wah, nyaman banget nih kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Sampai 10 sangat stres. Berapa sih tingkat stres kalian saat ini? Mungkin teman-teman bisa tuliskan angkanya saja di kolom komentar. Saya tunggu sekitar 1-2 menit ya. 6, oke. 9, oke. 7, 8, oke. Nah, stres itu bisa menghasilkan gejala fisik, bahkan psikologis. Oke, adakah teman-teman di sini yang pernah mendengar kata psikosomatis? Kalau yang sudah pernah dengar, silahkan tuliskan pernah. Yang belum pernah, silahkan tuliskan belum pernah. Saya pengen tahu nih, ada berapa orang yang pernah dengar kata ini? Oke, banyak ya yang udah pernah dengar. Ada juga yang belum. Oke. Nah, kalau stres tidak dikelola, lalu dibiarkan terus-terusan, stres yang kronis kita sering sebut sebagai burnout. Burnout ini adalah sindrom yang melibatkan kelelahan fisik, kelelahan emosional, sinisme, dan penurunan kepercayaan diri. Jadi sinisme ini gampangnya senggol bacok dan lebih sensitif. Jadi kalau diajak bercanda sama teman-teman, dia bawaannya serius aja, bawaannya sensitif aja. Baik, silakan kepada Vivi Yudaningrum untuk langsung on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Di sini saya izin bertanya ya Kak Eli, bagaimana sih menurut Kakak tentang mahasiswa yang saat ini ya banyak gitu berita-berita di TikTok maupun di berita di beberapa website gitu ya, website berita-berita online gitu mengenai banyaknya mahasiswa yang atau remaja gitu yang bunuh diri karena mungkin adanya gangguan kesehatan mental. Thank you Vivi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya teman-teman. Saya sering kali melihat di beberapa berita, di beberapa platform itu terkait remaja ataupun mahasiswa yang mengalami bunuh diri. Tapi sayangnya kebanyakan berita-berita ini sering banget clickbait ya teman-teman. Jadi sering banget menggunakan judul-judul yang mensimplifikasi. Contohnya, mahasiswa bunuh diri karena putus dari pacarnya. Mahasiswa bunuh diri karena IPK-nya turun misalnya dan sebagainya. Padahal memang triggernya adalah itu. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bunuh diri ini adalah sesuatu yang sangat kompleks, teman-teman. Terima kasih kepada Kak Vivi atas antusiasnya dalam bertanya, dan terima kasih kepada Kak Eli yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Vivi. Saya rasa di sini teman-teman partisipan sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, atau nantinya jika ingin bertanya, maka teman-teman boleh menyampaikan ke panitia, biar panitia bisa langsung memberikan kepada pemateri. Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat pemateri yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana Seminar Internasional, yaitu Tria Sofiatun kepada Kak Eliana Dwi Farisandi, SCMC Psikolog, sebagai pemateri ketiga pada seminar internasional kali ini. Kepada Kak Tria Sofiatun, saya persilakan. Assalamualaikum Kak. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Baik. Terima kasih Kak Aliana atas materinya yang sangat keren sekali. Semoga materi yang Kakak bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada Tria Sofiatun selaku Ketua Pelaksana Seminar Internasional yang telah menyerahkan sertifikat kepada Kak Eliana Dwi Farisandi, SCMC Psikolog selaku pemateri ketiga. Ice-breaking winner, they are first, Nadira from University of Pembangunan Jaya.
Second, Bunga Ayuni from University of Muhammadiyah S. Kalimantan. And third, Akmarina from University of Muhammadiyah Jakarta. And the most active participant in International Seminar 2023 is Siti Pisilia from University of Muhammadiyah Jakarta. Congratulations for the all winner in International Seminar 2023. For the names are mentioned, you can contact the committee on the poster. Thank you. Terima kasih. Dan selamat kepada para pemenang seminar internasional 2023 bagi nama-nama yang disebutkan di atas. Untuk pemenang ice breaking dan peserta interaktif diharapkan untuk menghubungi panitia pada kontak person yang tertera pada poster ataupun BCN. Terima kasih. Baik, untuk para peserta, para pemenang peserta, boleh untuk raise hand, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, sekali lagi untuk kepada para peserta, atas nama Nadira dari Universitas Pembangunan Jaya, Bunga Ayuni dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Akmarina dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Siti Pisilia dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dimohon untuk segera on cam karena akan ada dokumentasi. Baik, kepada kakak dokumentasi, apakah sudah sedia? Sudah, Kak. Oke, baik. Kepada para peserta boleh lihat ke kamera ya. Saya hitung 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, bagaimanakah? Apakah sudah? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Baik, untuk para peserta dimohonkan sekarang akan ada post test kembali. Untuk kakak panitia boleh di-share kembali untuk link post testnya. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi diharapkan bagi seluruh peserta, panitia, dan tamu undangan untuk mengaktifkan kameranya. Dan marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.